Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat trader, saya ingin sharing mengenai apa itu pump account dan bagaimana cara kerjanya. Ini pertanyaan dari banyak teman-teman. Nah, pagi kali ini saya akan coba sharing ya kepada sahabat trader semua. Namun sebelumnya, seperti biasanya, sebelum saya ulas lebih detail, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private ya, menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA di description ya. Nah, pagi kali ini sahabat trader, setelah beberapa waktu yang lalu saya mereview broker baik itu lokal, juga broker asing. Ada masukan untuk dari teman-teman subscriber Pak Joko untuk mereview produk-produk skill yang dihasilkan oleh teman-teman trader untuk bahan referensi ya. Misalnya seperti teman-teman yang bisa mempunyai copy trade yang bagus atau pump account yang menghasilkan sesuatu yang cukup oke, juga pump account. Nah, pagi kali ini saya ingin sharing dulu apa itu namanya pump account dan bagaimana cara kerjanya akun pump ya. Nah, akun pump sendiri ini singkatan dari Presented Allocation Module Management ya. Ini solusi ya ditawarkan oleh banyak broker dan memungkinkan bagi investor untuk menjadi bagian dari kelompok rekening terpisah yang kemudian diperdagangkan oleh seorang fund manager atau money manager atau manajer keuangan ya. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh teman-teman. Nah, fund manager ini akan diberikan kekuasaan yang terbatas tentunya atas akun-akun klien yang dimanajerinya, di mana money manager hanya sebatas melakukan perdagangan atas klien-kliennya ya. Nah, sistem pump account ini melibatkan 3 hal, yaitu yang pertama broker, kemudian namanya pump manager, dan juga investor. Nah, broker ini tidak semua broker menyediakan layanan pump account ya untuk klien ya atau manajer pump ya. Untuk broker lokal sendiri ini saya lihat belum ada pump account ya. Namun beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi mengenai hal-hal semacam copy trade atau pump account. Ini mulai diwacanakan untuk diterapkan di broker lokal. Yang juga mengenai size ya, size volume transaksi ini bisa diperkecil dari 0,1 menjadi 0,01. Nah, ini mungkin tidak dalam waktu lama hal tersebut mungkin akan bisa terlaksana. Cuman mari kita sama-sama menunggu. Kalau itu bisa dapat fasilitas seperti itu, tentunya akan lebih memudahkan bagi kita-kita yang melakukan transaksi forex ini di mungkin broker-broker lokal ya. Sedangkan manajer pump itu adalah trader yang mengelola atau mentransaksikan account pump tersebut. Nah, sementara investor itu yaitu orang-orang yang mengikut sertakan modalnya pada akun pump yang memberikan wewenang kepada manajer pump tersebut untuk melakukan tentunya perdagangan. Nah, bagaimana sih kira-kira cara kerjanya pump account ya? Saya coba untuk nanti ilustrasikan ya. Ya, pertama manajer pump ini saya coba sebut namanya Anang ya, membuat akun pump dan melakukan deposit ya, saya contohkan $2.000. Kemudian mengundang investor ya yang bernama Pak Freddy
dan kemudian ada Mbak Heni untuk menginvestasikan dananya pada akun PAM tersebut, ya. Selama periode 1 bulan, ya, manajer Anang akan mengenakan biaya 20% dari keuntungan investor untuk akhir periode. Saya contohkan akhir periodenya misalkan 1 bulan di sini. Nah, yang kedua, investor, ya, deposit akun PAM masing-masing, ya, sebesar investor Heni $3.000, investor Pak Freddy $5.000, misalkan seperti itu. Dengan demikian total modal akun PAM adalah $10.000. Nah, di mana share untuk masing-masing peserta ditentukan dari rumusan, ya. Jadi dana yang diikutsertakan dibagi total modal dikalikan 100. Ini dalam persentase, ya, 100-nya. Akibatnya saham peserta manajer Anang ini yang $2.000 atau dana pesertanya dibagi 10.000, total modal dikalikan 100, berarti sahamnya 20%. Kemudian investor Heni yang menyetor dana $3.000, ya, sebagai dana peserta dibagi 10.000 dari total modal dikalikan 100, maka 30% di sini. Sedangkan investor Pak Freddy ini $5.000, ya, dana pesertanya dibagi total modal itu $10.000 dikalikan 100, maka Pak Freddy punya saham 50%. Nah, ketiga, ya, kemudian manajer Anang ini membuat transaksi di pasar keuangan, ya. Setelah sebulan hasilnya meningkatkan jumlah modal hingga $20.000. Jadi modalnya tadi $10.000 meningkat menjadi $20.000. Dengan demikian peserta menerima pendapatan secara proporsional berdasarkan persentase partisipasi mereka dalam akun PAM tersebut, ya. Dalam akun PAM tersebut, maksud saya betul seperti itu. Manajer Anang partisipasinya 20%. Ya, dari total modal akhirnya 20.000, maka ada keuntungan $4.000. Jadi keuntungan adalah $4.000 dikurangi 2.000 modal, berarti total kotornya $2.000. Nah, investor Heni partisipasi modalnya itu 30%, dikalikan total modal akhir itu $20.000. Maka total keuntungan kotor itu 6.000, ya. Jadi keuntungan adalah 6.000 dikurangi 3.000, jadi total keuntungan kotornya adalah 3.000. Nah, sementara itu investor Pak Freddy itu partisipasi 50% dikalikan total modal akhir, ya, $20.000, berarti sama dengan $10.000. Jadi keuntungannya adalah 10.000 dikurangi 5.000 sama dengan $5.000. Ini adalah keuntungan kotornya. Nah, keempat, ya, ini kemudian setelah selesai periode kontrak akun PAM, maka harus dibuat penyelesaian secara otomatis pembayaran antara manajer dan investor, di mana investor membayar manajer sebagian dari keuntungan mereka. Berikut ini adalah contoh distribusi dana setelah penyelesaian pembayaran, ya, di mana biaya untuk manajer PAM itu sebesar 20%. Investor Heni ini mendapatkan, ya, dana awalnya kan 3.000, ya, dan dana akhirnya adalah 6.000. Maka profit 3.000. Pembayaran biaya ke manajer PAM, ya, profit, ya, dikurangi $3.000 dikalikan biaya 20%. Berarti investor Heni harus bayar $600. Jadi laba bersih dari investor Heni berarti $2.400. Nah, sementara investor Freddy ini dana pada awal periode $5.000. Dana pada akhir periode itu adalah $10.000. Berarti profit itu $5.000. Pembayaran biaya ke manajer PAM keuntungannya
Yaitu 5.000 dikalikan biaya manajer 20%. Berarti $1.000 yang dibayarkan ke manajer. Berarti keuntungan bersih investor Freddy itu $4.000. Jadi manajer Anang, dana pada awal periodenya 2.000, dana pada akhir periode itu sama dengan 4.000. Berarti profitnya adalah 2.000. Ditambah biaya manajemen PAM ya, dari investor Reni 600, dari investor Freddy 1.000. Jadi total penghasilan manajer Anang adalah 2.000 ditambah 600 ditambah 1.000. Berarti total 3.600. Jadi intinya begini sahabat trader, manajer akan mendapatkan bagian sesuai kesepakatan, misal 20% ya. Anggota akan mendapatkan bagian sesuai dengan porsi masing-masing ya. Untuk membayarkan fee-nya kepada manajer. Jadi dibagi secara proporsional dan di masing-masing keuntungan. Sahabat trader, cukup itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Bagi sahabat-sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.